wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evita Dwi Damayanti dari kelas Akuntansi Sore. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan jawaban-jawaban saya dari soal UTS Sistem Informasi Akuntansi. Langsung saja kita masuk ke PowerPoint yang sudah saya buat. Nah, di sini kita sudah masuk pada tampilan PPT yang sudah saya buat. Nama saya Evita Dwi Damayanti dari kelas KAS 181K. Langsung saja kita langsung ke soal. Soal yang pertama, apakah jurang pemisah dalam proses pengembangan sistem? Apa sajakah alasan adanya jarak ini? Nah, di sini saya menjawab, jurang pemisah dalam proses pengembangan sistem adalah sebuah departemen sistem informasi yang menyebabkan gagalnya sebuah proses yang diterapkan di sebuah perusahaan. Jadi jurang pemisah ini digunakan dalam memecahkan masalah bisnis untuk melakukan pemecahan masalah secara menyeluruh yang memisahkan dunia bisnis dengan dunia sistem informasi. Adapun alasan adanya jarak pemisah ini antara lain mengakibatkan timbulnya krisis dalam pengembangan sistem informasi yang menangani kebutuhan informasi perusahaan yang telah ketinggalan zaman, sehingga perusahaan mencari cara untuk meningkatkan sistem baru yang akan diterapkan dalam sebuah perusahaan. Alasan yang kedua, mengakibatkan terjadinya krisis penyebaran penggunaan sistem berbasis PC yang telah menimbulkan harapan tingkat tinggi dari para pemakai yang tidak dapat dipenuhi oleh Departemen Sistem Informasi. Next. Soal yang kedua, apa sajakah solusi yang dianjurkan untuk krisis informasi tersebut? Bagaimana pendekatan sistem untuk pengembangan dapat membantu? Nah, di sini saya menjawab. Solusi yang dianjurkan untuk krisis informasi yaitu untuk melakukan solusi, saya melakukan langkah pertama dalam desain sistem yang efektif adalah analisis bisnis secara menyeluruh, bukan analisis sistem. Analisis bisnis mencakup tinjauan menyeluruh tentang bagaimana bisnis dioperasikan dan bagaimana fungsi dalam bisnis tersebut berhubungan. Soal yang ketiga, yaitu bahaslah peran yang dapat diambil pendesain sistem, manajer bisnis, dan pemakai akhir untuk mempersempit jurang pemisah. Jadi, peran pendesain sistem yang pertama adalah berkonsultasi dengan manajemen untuk memastikan kesepakatan tentang prinsip-prinsip sistem. Nah, jadi peran utama pendesain sistem itu yang utama kita harus berkonsultasi terlebih dahulu untuk memastikan kesepakatan tentang prinsip sistem. Yang kedua, menyelesaikan persyaratan analisis untuk mengetahui kebutuhan pengguna akhir atau pelanggan. Mengembangkan, mendokumentasikan, dan merevisi prosedur desain sistem, prosedur pengujian, dan standar mutu. Yang keempat, menciptakan desain arsitektur dengan spesifikasi yang diperlukan untuk sumber daya, perangkat keras, perangkat lunak, data, dan staf. Peran yang kelima, memastikan pelaksanaan yang memenuhi persyaratan pelanggan dan sejalan dengan peta jalan sistem dan arsitektur teknis. Dan peran pendesain sistem yang terakhir, mengordinasikan instalasi perangkat lunak dan sistem. Jadi ini semua peran yang harus dijalankan atau peran pendesain sistem. Kita lanjut ke peran manajer bisnis. Jadi di sini peran manajer bisnis adalah untuk mengawasi dan memimpin
operasi, dan karyawan perusahaan. Jadi, mereka melakukan berbagai tugas untuk memastikan produktivitas dan efisiensi perusahaan, termasuk menerapkan strategi bisnis, mengevaluasi kinerja perusahaan, dan mengawasi karyawan. Itu jadi peran sebagai manajer bisnis. Dan yang terakhir yaitu peran pemakai akhir. Di sini saya jelaskan peran pemakai akhir adalah memberikan kontribusi untuk mencapai sasaran strategis dan meraih keunggulan kompetitif sehingga partisipasi pengguna dalam perencanaan dan operasi dari sistem informasi membawa berbagai hal positif. Nah, jadi pertama, apabila para pengguna terlibat secara mendalam pada proses perencanaan sistem, mereka mempunyai kesempatan lebih untuk menciptakan sistem sesuai prioritas dan kebutuhan bisnis mereka, dan kesepakatan lebih untuk mengendalikan hasilnya. Yang kedua, mereka cenderung bereaksi positif pada sistem yang telah terjadi, karena pada dasarnya mereka telah menjadi peserta aktif dalam proses perubahan. Jadi, hubungan antara pengguna dan spesialis sistem informasi biasanya menimbulkan masalah untuk upaya implementasi sistem informasi. Nah, jadi sekilas itu jawaban dari peran pemakai akhir. Next, soal yang terakhir, soal yang keempat adalah siapa yang memainkan peran paling penting dalam pengembangan sistem yang efektif? Nah, jadi peran penting dalam pengembangan sistem yang efektif menurut pendapat saya adalah yang memainkan peran paling penting dalam pengembangan sistem yang efektif adalah peran manajer bisnis, karena untuk mengatur jalannya suatu manajemen bisnis baik dalam hal perencanaan, pembuatan strategi, pengolahan, dan eksekusi jalannya suatu sistem manajemen sehingga dapat memajukan suatu perusahaan agar lebih berkembang. Jadi menurut pendapat saya, peran manajer bisnis itu sangat penting bagi perusahaan karena manajer bisnis ini bisa mengatur karyawan dan bisa mengembangkan bisnis perusahaan agar menjadi berkembang lebih pesat lagi. Terima kasih. Kurang lebihnya presentasi dan jawaban yang saya buat seperti itu. Kalau ada kesalahan dalam saya mengucapkan presentasi atau jawaban saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.